Jumpa lagi dengan saya Aryadi Nurfalak di channel kesayangan kita semua. Pada kesempatan yang kemarin kita sudah menyelesaikan tutorial latihan di video-video sebelumnya dengan topik server. Ada 10 tutorial yang kita sudah laksanakan. Kali ini kita akan membahas topik lainnya berupa materi mengenai metode geolistrik. Sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan dulu sedikit mengenai metode geolistrik ini. Metode geolistrik ini merupakan salah satu metode dalam geofisika yang digunakan untuk mengetahui lapisan batuan di bawah permukaan. Dalam metode geolistrik ini, parameter yang diukur adalah resistivity atau tahanan jenis dari batuan tersebut. Alat yang digunakan yaitu resistivity meter. Di sini kita lihat ada skema di mana dalam mengukur batuan bawah permukaannya ada menggunakan 4 elektroda, itu C1 dan C2 adalah elektroda arus, yang di dalamnya elektroda yang dalam adalah elektroda potensial. Kemudian prinsipnya melalui elektroda arus ini diinjeksikan arus ke dalam, kemudian tegangannya diukur. Seperti itu kira-kira penjelasan singkatnya. Nah, dalam pengukuran geolistrik ini ada beberapa susunan elektroda yang sering digunakan, yang kita istilahkan adalah konfigurasi elektroda dalam geolistrik. Salah satunya adalah konfigurasi selam bersih. Ini bisa kita lihat susunan elektrodanya, dimana nanti untuk video-video selanjutnya kita akan bahas konfigurasi yang lain. Untuk konfigurasi selam bersih ini, untuk lapisan pertama jarak antar C1, P2, P1, P2 dan C2 adalah sama. Kemudian untuk N2 nya elektroda C1 dan C2 diperlebar menjadi 2 kali, dan seterusnya. Kemudian untuk latihan kita kali ini, kita akan coba belajar mengolah cara pengolahan data geolistrik satu dimensi menggunakan IP Twin. Untuk itu, data yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi ada data MN/2. MN/2 ini adalah elektroda potensial. Kemudian ini AB adalah elektroda arus. Ini hasil pengukuran potensial, hasil pengukuran arus listrik, dan ini adalah faktor koreksi geometri untuk konfigurasi selam bersih. Kemudian ini adalah data nilai resistivity semuanya. Kemudian aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data geolistrik adalah IP Twin. Kita langsung saja mulai mengolah datanya. Kita buka dulu datanya. Datanya sudah tersedia. Kemudian aplikasinya juga kita buka. Untuk memulai, kita masuk di menu file, pilih new phase point. Di jendela new phase point ini kita kita salin data AB/2 di tabel tadi. Kita copy saja di paste sini. Kemudian data resistivity semuanya juga kita copy, kita paste di sini. Oke.
Di sini di gambar sebelah kanan akan terplot data lapangannya, terus spasi elektroda terhadap resistivity semuanya. Kemudian kita klik OK, kita save saja, yes, karena sudah ada. Oke, sudah muncul kurvanya. Di sini kurvanya masih terdiri dari 2 layer. Sini ada 2 layer, jadi setiap lakukan begini, ini 1 layer, ini 1 layer. Kemudian error yang diperoleh juga masih tinggi, sekitar 109%. Nah, untuk menambah layer, kita setting dulu, masuk di menu point, baru pilih inversion option. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau jumlah layer yang muncul itu berapa. Kita coba dulu 5 layer. Oke, selanjutnya di klik icon inversi. Oke. Nah, sini sudah berubah, jadi errornya juga sudah turun. Jadi errornya menggambarkan bahwa kurva yang warna merah ini, kurva terhitungnya sudah sesuai dengan, sudah mendekati kurva data lapangannya. Oke, sudah mendekati kurva lapangannya. Selanjutnya, kalau misalnya kita belum puas dengan kurva ini, kita anggap kurva ini masih belum match betul, kita bisa mengedit data lapangannya mengikuti kurva terhitungnya. Dan cara kita klik edit fill curve ya. Nah, kita lihat kurva yang mana yang kita mau edit, misalnya yang terlalu menyimpang dengan kurva terhitungnya adalah yang sebelah sini. Kita coba edit ini, kita geser, diklik saja, digeser. Oke, yang lain juga, ini juga kita geser ke bawah. Oke, ini juga sedikit bergeser, kita coba geser ke atas. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita oke saja. Oke, kemudian diinversi kembali. Oke, nah sekarang kita lihat bahwa kurva terhitungnya ini sudah cukup match dengan kurva lapangannya, sehingga menghasilkan kurva model, parameter modelnya yang kurva warna biru ini. Nah, kurva yang warna biru ini adalah setiap lakukan seperti ini itu menggambarkan satu layer. Jadi ini layer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada gambarnya, gambar semi-log-nya, gambar semi-log. Jadi ini di sumbu sebelah bawah adalah AB per 2, jadi yang di sini adalah resistivity. Di gambar ini selain menampilkan kurva, bisa juga kita lihat tabel dari gambar ini. Jadi ini layar 1, nilai rho-nya 15,7 ohm meter. Kemudian ini adalah kedalaman, ini kedalamannya, dipnya, ini ketebalan. Jadi ini sampai kedalaman 0,8.
meter. Kemudian lapisan kedua nilai resistivity-nya 31,1 ohm meter, kemudian sampai kedalaman 16 meter. Kemudian lapisan keempat nilai resistivity-nya 7,87, kemudian nilai kedalaman sampai 81,9 meter. Oke. Nah, kalau kita mau menambah layarnya, kita coba tambahkan menjadi 10 layar. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Maka kalau kita lihat tabelnya akan terdiri dari 10 layar juga. Kita lihat perubahan-perubahannya. Jangkaunya juga lebih dalam, hanya menjangkau sekitar hampir 116 meter, sekitar itu ya jangkauan kedalamannya. Oke. Kalau misalnya dirasa cukup modelnya, kita bisa langsung save export ke dalam bentuk BMP. Nah, bisa dipilih-pilih saja nih. Ini kalau kita mau save kurvanya boleh, tabelnya boleh, dan cross sectionnya tidak ada ya. Oke. Nah, konfigurasi selang bersih ini biasanya digunakan untuk survei air tanah. Jadi ini targetnya adalah target kedalaman. Jadi kalau dibandingkan dengan konfigurasi yang lain, kelebihan dari konfigurasi selang bersih ini adalah kedalaman yang di cover lebih dalam dibandingkan dengan konfigurasi yang lain. Jadi sehingga konfigurasi ini sangat cocok untuk digunakan untuk mengidentifikasi aquifer air tanah misalnya. Oke, sekira itu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk yang lainnya kita akan membahas dengan video yang lain. Oke, sekian, terima kasih.